Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi video tentang 4 posisi aman guru honorer yang pasti mengunci status ASN P3K Guru tahun 2021. Hashtagnya adalah selamat ya. Jadi tentunya video ini kami peruntukkan kepada teman-teman guru yang masuk ke dalam 4 posisi ini, karena ketika teman-teman masuk ke dalam salah satu posisi yang kami sebutkan di atas, itu berarti teman-teman itu hampir pasti, atau boleh dikata admin mengatakan teman-teman sudah pasti mengunci status ASN P3K Guru di tahun 2021, yang artinya status teman-teman dari guru honorer itu akan terupgrade menjadi guru P3K 2021. Jadi admin ucapkan selamat bagi teman-teman guru honorer yang mengunci salah satu posisi yang admin utarakan di video kita pada hari ini. Oke teman-teman, kita langsung saja ke video menggembirakan ini. Jadi kategori pertama yang pasti mengunci status ASN P3K di tahun 2021 itu adalah guru honorer yang melamar di sekolah induk dengan posisi perangkingan tunggal. Saya ulangi, dengan posisi perangkingan tunggal dan lolos passing grade ya, lolos passing grade di semua kompetensi yang diteskan. Anggaplah, dan ini juga berlaku untuk guru non serdik, termasuk guru non afirmasi dan tentunya guru sertifikasi, seperti itu. Jadi bagi teman-teman guru honorer, apabila teman-teman melamar di sekolah induk dan posisi teman-teman pada saat itu adalah perangkingan tunggal, berarti tidak ada saingan, hanya bersaing dengan diri sendiri. Contohnya di sekolah A itu satu formasi, kemudian satu guru honorer, itu berarti di tahap 1 ini berarti terjadi perangkingan tunggal. Ya teman-teman ya, seperti itu, terjadi perangkingan tunggal. Nah jadi ketika teman-teman bisa lolos passing grade, baik itu kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial sosiokultural dan wawancara yang diteskan, baik ini berlaku untuk teman-teman non serdik, kemudian non afirmasi dan tentunya guru serdik, maka secara otomatis itu teman-teman akan lolos menjadi guru ASN P3K. Jika teman-teman berada di posisi pertama ini, saya ulangi, jika teman-teman masuk di posisi pertama ini, berarti teman-teman lulus menjadi guru ASN. Baik itu formasinya 22, 33, 44 dan seterusnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masuk di kategori pertama atau posisi pertama yang admin utarakan ini, maka dipastikan teman-teman wajib bersyukur karena teman-teman menjadi guru ASN P3K. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke posisi kedua. Posisi kedua di sini adalah guru honorer pemegang sertifikat pendidik dan melamar formasi di sekolah induk. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer pemegang sertifikat pendidik dan melamar formasi di sekolah induk, gagal di kompetensi teknis tetapi lolos passing grade di kompetensi manajerial dan wawancara. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer yang masuk ke dalam kategori kedua ini juga pasti akan menjadi guru ASN P3K ya. Guru ASN P3K. Ilustrasinya begini, jika di sekolah induk itu teman-teman bersaing dengan sesama guru sekolah induk, tetapi guru sekolah induk teman-teman itu tidak memiliki serdik, teman-teman itu tetap akan unggul ya, seperti itu. Kecuali jika ada serdiknya, kita itu mulai dari awal lagi ya perhitungannya. Namun apabila tidak memiliki serdik, maka secara otomatis itu teman-teman yang memiliki serdik jauh lebih unggul. Dan ketika selesai tes ternyata teman-teman tidak lulus passing grade di soal tersebut ya, di sekolah induk tersebut teman-teman tidak lolos passing grade di tahap 1 karena gagal di kompetensi teknis, itu teman-teman tidak usah khawatir karena akan ada sertifikat pendidik yang akan membantu kelolosan teman-teman di kompetensi teknis ini. Karena kita ketahui bahwa untuk sertifikat pendidik itu mendapatkan bonus maksimal ya, poin penuh untuk kompetensi teknis, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di sini apabila teman-teman melamar formasi di sekolah induk ya, jadi kenapa admin selalu mengatakan sekolah induk, karena
yang admin katakan di sini yang pasti menjadi ASN, bukan yang admin perkirakan. Nah, jadi ketika teman-teman masuk di posisi yang admin katakan, apalagi di sekolah induk, maka dipastikan teman-teman akan menjadi guru ASN P3K. Seperti itu ya. Di sini ya, pemegang serdik, kemudian melamar di sekolah induk. Anggaplah selesai tes ternyata gagal di kompetensi teknis. Nah, itu tetap lolos teman-teman ya, tetap jadi ASN karena ada serdiknya. Kecuali jika misalkan guru ini gagal di manajerial atau sosiokultural atau wawancara, maka secara otomatis guru ini harus ikut di tahap kedua meskipun memiliki sertifikat pendidik seperti itu. Apalagi jika di sekolah induknya itu terjadi perengkingan tunggal. Nah, misalkan formasinya 2, guru honorernya 2. Formasinya 3, guru honorernya 3, maka itu semakin memastikan teman-teman lolos menjadi ASN ketika ada di posisi kedua ini. Guru honorer, pemegang sertifikat pendidik, dan melamar formasi di sekolah induk ya, dan melamar formasi di sekolah induk, gagal di kompetensi teknis tetapi lolos passing grade di kompetensi manajerial dan wawancara. Itu tetap jadi ASN. Seperti itu teman-teman ya. Nah, intinya terjadi perengkingan tunggal juga atau ada saingan di sekolah induk tapi tidak ada serdik, maka teman-teman tetap unggul seperti itu. Oke, kita ke kategori posisi yang ketiga. Posisi yang ketiga adalah guru honorer usia 35 tahun ya. Nah, di sini posisinya adalah guru honorer usia 35 tahun melamar formasi di sekolah induk dan posisinya adalah perangkingan tunggal. Saya ulangi. Guru honorer ini tidak memiliki serdik teman-teman ya, tidak memiliki serdik, tetapi berusia 35 tahun ya. Berusia 35 tahun kemudian melamar formasi di sekolah induk dan posisinya itu adalah perangkingan tunggal. Nah, kemudian pada saat selesai tes ternyata gagal di kompetensi teknis, tetapi nilai teknisnya itu kisaran 245 250. Nah, maka secara otomatis tetapi lolos passing grade di wawancara dan sosio manajerial. Nah, kira-kira apakah bisa jadi ASN? Guru ini perengkingan tunggal loh di tahap 1. Jawabannya adalah pasti menjadi ASN P3K. Alasannya karena guru ini melamar di sekolah induk. Kemudian alasan kedua, karena tidak ada saingan, sama sekali hanya bersaing dengan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, usianya 35 tahun ke atas atau anggaplah 40 tahun, dan meskipun gagal di kompetensi teknis, guru ini tetap dinyatakan lolos nantinya. Karena kenapa teman-teman? Karena di sini nilainya 245, itu sisa dijumlahkan dengan nilai afirmasinya yaitu 75. Maka secara otomatis akan mendapatkan nilai 325. Seperti itu, berarti melewati passing grade guru kelas ya, kalau dia guru kelas seperti itu. Jadi meskipun tidak lulus passing grade teknis, guru ini tetap lulus teman-teman, tetap jadi ASN karena posisinya perengkingan tunggal dan ada afirmasi usia yang bisa mencukupkan nilai teknisnya melewati passing grade seperti itu ya. Nah, jadi inilah contoh kategori atau posisi guru honorer yang tanpa serdik pun bisa menjadi guru ASN meskipun nilainya pas-pasan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi guru honorer ini melamar di sekolah induk, kemudian perengkingan tunggal, tidak ada saingan, kemudian nilai teknisnya gagal ya, gagal mencapai PG passing grade, tapi dia bisa mendapatkan sekisaran 245 250. Nah, dan tetap lolos di wawancara dan kompetensi manajerial sosiokultural, maka jawabannya guru ini tetap lolos menjadi ASN P3K di tahap 1. Seperti itu ya. Jadi ini posisi aman yang kedua ya, perengkingan tunggal, melamar di sekolah induk. Jadi tidak ada saingan. Usianya 35, dapat poin 75. Kemudian gagal di teknis tapi nilainya kisaran 245 250, maka posisi yang 1%. Oke, kita lanjut ke yang keempat, sekaligus posisi yang terakhir. Posisi yang terakhir adalah guru berserdik. Nah, jadi ini posisinya adalah guru yang berserdik ya. Guru berserdik, kemudian lolos passing grade di semua kompetensi, kemudian melamar di sekolah induk meski ada saingan tetapi tidak memiliki serdik. Nah, otomatis guru ini lolos 100% menjadi guru ASN P3K. Pertama, alasannya apa? Karena guru ini sudah berserdik. Nah, linear ya, sudah berserdik. Kemudian yang kedua,
lolos juga passing grade teman-teman ya. Ketika dites dia lolos juga passing grade di semua kompetensi. Nah, berarti tanpa diberikan pun cerdik dia tetap lolos passing grade. Kemudian lagi-lagi melamar di sekolah induk ya. Memang di sekolah induk tidak bisa dipungkiri ya, kita bisa memprediksi peluang kita. Nah, meskipun sebenarnya melamar di sekolah lain juga peluangnya sangat besar, tapi admin tidak berani menjamin karena admin tidak mengetahui atau kita sulit memprediksi berapa guru yang melamar di sekolah tersebut. Nah, jadi admin jarang membuat konten tentang seperti itu ya. Nah, kemudian melamar di sekolah induk, kemudian apabila ada saingan tetapi tidak memiliki cerdik, itu tetap teman-teman yang unggul, seperti itu. Nah, jadi untuk yang posisi keempat ini itu jauh lebih simpel cara menjelaskannya dan semua teman-teman pasti yakin akan hal yang terjadi di posisi keempat ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.